Siap. Halo. Hai Kak Glenn. Oh, Gio udah kayak Thank you. artis ya. Aku tengok kau kok kayak Aduh. artis sekarang. Enggak. Human being ini baru pulang kantor aja, Kak. Jadi, Oh, amin. oke. Oke. Ini gimana ya? Se. Nah, gimana ya? Oke, Gio, mulai aja. Gimana? Mulai aja ya. Tak Oke. pegang, tak pegang. Hmm, Kak Glenn, kenalin dulu dong, Kak. Siapa sih Kak Glenn ini gitu? Hmm. Oh iya. Saya Hmm. mau say hi juga ada anak-anakku di sini, ada Elsita, ada Lisbeth. Halo, Iya, Sita, iya, Lisbeth. Iya, Lisbeth. Lisbeth. Iya. Hmm. Bisa lagi tuh. Oke. Oke, shalom semuanya, teman-teman. Senang ya ketemu di IG Live pertama kali dalam seumur hidup saya, IG Live ini. Thank you, Gio, sudah undang aku untuk kita sharing-sharing sama-sama. Nama saya Glenn Siap. Daniel, panggil saja Glenn. Sekarang memang pekerjaannya di Mojokerto, di kampung. Ya, ada di sini ada seperti apa ya kalau kalian tahu di YWM ini. Jadi saya di base YWM pekerjaannya ya seperti pondok pesantren lah. Ya, jadi ngasuh ngasuh eh, anak-anak di sini, lalu kita ada pertanian juga, ada kelas bahasa Inggris, ada banyak lah ya. Jadi sekarang lagi sibuk untuk karena mau pembukaan puji Tuhan, ada satu proyek warung kopi. Warung kopi ini untuk nanti apa teman-teman bicara soal community development ya kita mau develop satu komunitas di satu kampung ya di Mojokerto gitu. Itu sih Luar kurang lebih. biasa sih. Keren banget. Kurang lebih Kak begitu. Glenn, share dong, Kak. Iya, Lahir barunya Kak Glenn itu gimana sih? lahir baru ya. Pertobatan Iya. maksudmu begitu? Pertobatan. Ya, orang bertobat itu kan selalu dimulai dari inisiasi Tuhan. Jadi Ya. pertobatan itu selalu diawali oleh Tuhan menginisiasi kepada anak-anaknya untuk kembali sama dia. Makanya dibilang bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi memang Tuhan, saya percaya kayak Gio, teman-teman semua di sini sudah Tuhan pilih, Tuhan inisiasi dulu. Nah, memang secara singkat dari SMP, dari kecil saya ditanya sama ayah saya waktu itu, besar kamu mau jadi apa? Karena waktu itu kalau kamu tahu di TVRI atau TVRI 2 waktu itu ada Pak Gilbert Lemoyne itu suka berkhotbah Gio. Hmm. Jadi saya Ya. suka dengerin dia waktu saya kelas 1 2 SD itu saya suka lihat kok orang seru sekali bicara ini ya. Ngomong aja gitu kan. Saya suka lihati jadi kalau ayah saya tanya Hmm. mau jadi apa kamu besar nah katanya. Saya jawab menjadi pendeta apa? Gitu kan. Saya nggak ngerti kan saya hanya lihat aja tuh ada bapak pendeta di situ. Lalu ayah saya bilang ya udah kamu nanti besar sekolah ke Malang katanya ya sekolah pendeta Oke. gitu di Batu gitu kan oh, ya lalu hanya Hmm. berlalu begitu saja namanya kan anak-anak ya nggak ngerti juga tetapi semakin Ya. besar SMP SMA bukan jadi pendeta kelihatannya memang pendusta saya jadi saya tumbuh cukup cukup ya seperti anak-anak pada umumnya nakal lah ya, nakal bergaul dengan yang apa yang you name it lagi yo. Jadi sudah dunia Hmm. malam, obat kita pakai segala macam, tidak tahu tujuan hidup, hidup hanya tahu senang hari ini. Kita berkumpul dengan teman-teman yang aneh-aneh. Nah, jadi sudah mulai ketika SMP, bukan sorry, kuliah itu baru rasanya ada satu dalam hati saya itu ada sesuatu yang kosong. Lalu saya bilang gini, pertama kali saya tanya sama Tuhan, saya bilang ini Tuhan, saya lahir Kristen ya, lahir Hmm. Kristen, uh, ke sekolah minggu ya pas Natal, Paskah dibawa lah gereja sama orang tua, tapi tidak keluarga kami tidak tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya nggak ngerti sebetulnya Tuhan Yesus itu siapa, mengikuti Yesus seperti apa. Nah, jadi ketika saya hidup di dalam hidup, artinya secara sangat-sangat secara daging, secara dunia, ada kelelahan dalam hati saya gitu. Lalu saya tanya sama Oke. Tuhan, Tuhan saya capek rasanya. Artinya setiap hari begitu, nanti Sabtu Jumat ke diskotik, Sabtu begitu lagi, Minggu begitu lagi.
minggu sudah muntah lagi, begitu lagi terus. Akhirnya mau sampai kapan saya bilang. Nah saya capek. Nah saya ada rasa satu titik kosong dalam hati saya yang rasanya apapun nggak bisa isi gitu. Nah jadi punya teman, punya pergaulan, punya ini, punya itu, tapi rasanya ada yang kosong yang saya nggak tahu nggak bisa diisi. Nah di situ saya tahu bahwa ada setiap manusia itu ada satu titik kosong Gio yang orang lain, Ya. barang lain, atau hobi apapun nggak akan bisa isi. Hanya Kristus yang bisa isi. Kadang-kadang kita nggak menemukan. Nah, kita perlu bantuan seseorang kadang-kadang. Kita perlu bantuan Roh Kudus untuk nemuin itu. Dan saya akhirnya, puji Tuhan, ditemukan dengan teman-teman. Ada orang gereja ajak saya mulai retret. Saya ingat sekali pertama kali retret. Pertama kali saya ikut ibadah retret, ketika saya duduk, saya berdiri paling belakang. Dulu kan kita GBI ya. Saya itu besar di GBI, jadi kan lompat-lompat, bahasa atau nangis-nangis. Saya berdiri paling belakang gitu. Saya bilang, dalam hati saya ini orang belaga bego atau bagaimana, saya bilang ini lompat-lompat, nggak ngerti saya bicara apa. Betul, saya antipati sekali. Karena saya besar di GKI. Nah, GKI kan santai kan. Lo mau tidur, lo tidur lah. Lo mau apa. Pokoknya pulang begitu kan. Nggak terlalu hingar-bingar begitu. Akhirnya begitu mereka selesai, satu pengurus itu datangin saya. Dia cuma bilang gini, dia pegang pundak saya, dibilang gini, Glenn, Tuhan cuma bilang gini, Tuhan yang sama yang mengubahkan gua berapa tahun yang lalu, Tuhan yang sama yang akan mengubahkan kamu malam hari ini. Cuma ngomong begitu doang, Gio. Dan saya mulai menangis, yang di saat yang lain sudah berhenti ibadah, saya masih menangis mungkin 20-30 menit. Wow. Saya bingung karena saya nggak pernah mengalami itu. Saya bilang, Tuhan ini maksudnya apa sih, cuma nangis. Tuhan cuma, saya ingat sekali ada bukan secara audible, tapi ada di dalam hati kecil saya ada yang bilang gini, nah aku kangen pulang katanya. Nah itu pertama kali perjumpaan saya dengan Tuhan. Setelah itu banyak kasusnya, saya jatuh lagi, balik lagi karena saya dihina. Saya mulai mau hidup benar, dibilang ketua sekte, dibilang sesat di sekolah. Nah itu kurang lebih awalnya begitu, Gil. Oke. Dan akhirnya memutuskan ya Kak ya, untuk boleh share sedikit nggak Kak? Kakak akhirnya memutuskan. Iya, sorry Gio, sebentar, ini waktunya berapa lama? Takutnya saya ngomong terus nanti kepanjangan. Gak apa-apa Kak, ini 1 jam Kak. Oh oke, 1 jam cukup lah. Okay. Kasih kode ya. Siap. Jadi setelah itu saya memutuskan, saya rasa pertama sekali saya menerima Kristus, saya menggebu-gebu sekali. Bayangkan saya hampir diusir di DO SP3 di surat peringatan, langsung bukan 1-2, langsung SP3 sama sekolah, karena saya sekolah di Katolik. Jadi waktu SMA saya mulai SMA ya. Ini Iya, SMA. Jadi begitu saya menerima Kristus, saya tuh rasanya semua orang se-injili di sekolah itu. Nah, jadi orang-orang itu, teman-teman SMP itu undang saya untuk, saya bilang kita bikin persekutuan doa. Dengan teman-teman SMP juga waktu undang saya, kita buka di ruangan OSIS. Saya layani mereka, bayangkan. Saya waktu itu kelas berapa ya? Karena saya itu kan SMA itu, karena terlalu disayang sama guru, saya 4 tahun SMA. Jadi lama SMA saya itu, cukup lama. Jadi di tahun keempat itu, iya disayang sekali, ditahan rapot, ditahan. Tahun disayang ini disayangkan juga nggak buat yang lain? Ya itu dia, iya. Di tahun keempat saya ketemu Tuhan di tahun keempat, Gio. Jadi saya mulai layani mereka di SMP itu. Saya cerita, mereka nangis, saya juga nangis, sama-sama nangis karena kita bingung kan, sama pertama kali pelayanan. Nah, ketika mereka sedang nangis gitu, guru agama saya masuk, lalu dia marah betul, dia bilang, ini nggak boleh, kamu ini sesat segala macam. Langsung SP3. Jadi kalau sekali lagi saya melakukan sepertinya penyebaran agama, padahal yang kita sebarkan sama ya. Saya itu ancamannya di DO, dan naik kelas langsung. Saya bilang, ya sudahlah Tuhan, daripada saya DO kan nggak lucu kan, ya sudah, kita pindah, ada beberapa rumah kawan-kawan yang bisa dipakai. Nah dari situ di SMA juga
memang lucu. Saya pikir dulu kalau teman-teman saya yang saya di kantin gitu, kan saya berawal dari anak yang terkenal sangat nakal. Dari satpam pesuruh itu teman-teman saya semua di sana karena nakal gitu ya, mereka kan biasanya komplotan satpam, cleaning service itu komplotan kita lah. Jadi ketika saya di tahun keempat kan teman-teman saya adik kelas, ya kan, adik kelas ya, teman-teman lama saya yang sudah naik berarti saya nggak naik itu di kelas 2, sorry Gio, di kelas 2 saya nggak naik ke kelas 3. Kalau di kelas 3 kan biasanya langsung lompat ya. Ya kelas 2 saya nggak naik ke kelas 3. Jadi di kelas 2 tetap yang teman-teman sudah di kelas 3, teman-teman lama saya bilang saya sesat. Jadi dia bilang kamu nggak mau main lagi sama saya katanya. Sok-sok suci hidupmu. Ya. Adik-adik kelas saya yang akhir satu angkatan karena saya tinggal kelas, mereka itu lucunya setiap kali ada saya, ketika mereka mau ngomong jorok, mereka nggak jadi ngomong jorok. Jadi mereka selalu bilang, ada Glenn gitu. Nah, pertama kali saya baru menyadari bahwa seharusnya kalau kehadiran kita itu membawa sesuatu pengaruh yang cukup signifikan harusnya. Jadi ketika mereka bilang mau ngomong kotor, mereka tahu ada kehadiran kita, mereka tahu kita nggak mau dengar kayak gitu. Itu pertama kali yang saya alami. Itulah akhirnya saya masuk kuliah di Atmajaya. Katolik juga, mengalami hal yang lebih sama. Jadi awal tahun ajaran baru kita mulai menginjil, bagi traktat, doain orang. Kita dikejar-kejar sama security di sana. Ditangkap, lalu kartu apa namanya kalau orang mahasiswa itu apa ya? Kayak kartu pelajar gitu ya? Ya, kartu tanda mahasiswa ya, KTM. Iya, KTM ya. Diambil, KTP diambil, apa disita. Jadi kita tahu kalau persekutuan doa itu bagaimana. Kan di Atmajaya itu ada 12 lantai. Ya, kita satu hari ini misalkan kalau seminggu 2 kali, hari Senin ada di lantai 2, besok di lantai 7, besok pindah ke lantai 3. Supaya nggak ditemuin. Kadang-kadang di tengah-tengah orang gitu duduk, ya tapi kita nggak berdoa, mata kebuka biar nggak ketahuan kalau kita lagi berdoa. Ya, kalau mau menginjil pun nggak bisa terang-terangan. Nggak boleh menginjil kamu di sana. Jadi itu salah satu aniaya yang saya alami dari SMA sampai kuliah, mengikuti Yesus. Yang aniaya saya itu bukan orang siapa-siapa, yang aniaya saya itu orang yang notabene mereka sama-sama percaya iman di dalam Kristus. Saya pikir begitu. Ya lalu setelah itu saya mau masuk di TS ya. Iya. Lompat ke situ aja kali ya. Boleh Kak. Boleh. Jadi saya sudah mulai melayani di gereja waktu itu, mulai melayani pemuridan di gereja, mulai jadi kepala doa, jadi naik lagi jadi waktu itu saya bikin sebelum di TS Gio, saya membangun satu komunitas di gereja namanya Freedom in Christ Community (FICC). Jadi gereja kami itu GBI di Sunter. Waktu itu belum ada ibadah jam 2 siang. Ya, dulu di seluruh GBI belum ada ibadah jam 2 siang karena pendeta saya bilang siapa yang mau ibadah jam 2? Ya, enggak ada orang mau ibadah jam 2 itu enggak ada katanya. Kalau saya melihat ya bukan karena orang mau datang atau enggak, karena kita mau membangun ibadah itu berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau kita mau dagang, kita lihat jam segini rame enggak? Tempat ini rame atau enggak? Untung atau enggak? Tapi kalau kita mau membangun ibadah, kan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya bilang, saya yakin Tuhan mau bikin ini, saya pinjam gedungnya. Jadi kita nggak bayar uang sewa, hanya pinjam. Jadi saya bilang, semua kegiatan ibadah kita itu, kita nggak minta uang gereja, kita swadaya. Jadi saya dengan beberapa staf, beberapa kawan, kita patungan aja. Jemaat kita itu dari kolong jembatan. Jadi di Jakarta Utara itu, di dekat Sunter ada satu kolong jembatan, kita adopsi satu area itu. Saya mulai masuk dengan penginjilan, awalnya dengan kunjungan kesehatan, lalu mulai menginjil. Nah itu banyak sekali yang akhirnya mengenal Tuhan. Kita bawa ke gereja tuh, kita sewa mikrolet. Jadi pulang pergi jemput mereka. Terakhir itu Natalan di GBK itu kurang lebih ada
mungkin sampai 22-23 orang yang datangnya. Memang yang Kristen hanya 2, sisanya itu Muslim. Nah itu yang kita muridkan, tapi memang ada beberapa 1 dan 2 hal bermasalah dengan gereja karena izin, karena siapa yang datang ke sana mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi kita harus membawa jemaat itu keluar dari gereja. Jadi akhirnya kurang lebih setelah itu Tuhan panggil saya untuk, teman saya yang bilang gini, kamu kalau suka misi kenapa nggak ke YWAM? Katanya gitu. Lalu saya bilang YWAM itu apa? Ya kan? Nggak ngerti saya YWAM itu apa. Diterangin sama dia. Diterangin gini. Oke. Saya coba buka dulu di TS ya namanya kan. Discipleship Training School juga. Gio kan di Bali ya? Iya. Di TS di Bali. Jadi saya buka Gio di TS itu pertama kali saya buka di TS YWAM, yang muncul adalah di Australia di Perth. Oke. Wah, saya bilang ini buka. Kamu tahu harganya berapa? 3.800 Australian dollar, 40 juta. Saya bilang, Tuhan, saya ini nggak pernah ke luar negeri. Paspor aja saya nggak punya. Ya gimana caranya ke sana? Lalu saya bilang ke mama saya, Mah, kayaknya pengen ke ini sekolah di Australia. Bukan didukung, diketawain. Betul-betul ketawa ibu saya itu. Kamu ini kalau ngayal itu tinggi-tinggi katanya. Jangan tinggi-tinggi, sakit katanya kalau jatuh, dibilang. Masih ingat saya? Iya. Ya, akhirnya singkat cerita, karena rasa YWAM dan DTS itu masih ada dalam hati saya coba tempat yang lain, Gio. Saya coba di Indonesia, muncul Bali. Ya, sekolahmu itu dulu kan. Bali waktu itu hanya DTS-nya hanya saya lupa 4 atau 5 juta gitu untuk 3 bulan. Masih ada lah tabungan ya. Kalau di itu kita masih bisa lah cari ya. Waktu itu saya masih punya rumah makan kan, rumah makan tenda gitu di Sunter. Jadi saya pikir ada lah tabungan sedikit. Sudah saya telepon, sudah saya isi Gio. Teman saya dari dia orang Filipina. Dia lah waktu itu lagi sekolah di Kansas City. Kalau kamu tahu I Hope, ya di sekolah di sana, dia tiba-tiba SMS-nya bilang gini, Glenn, kok rasanya ada pesan dari Tuhan katanya. Kalau seperti Yunus dia bilang, kalau kamu disuruh Tuhan ke kota A, tapi kamu ke kota B, kamu sama kayak bunuh diri dia bilang. Saya lagi isi formulir itu, Gio. Saya lagi isi formulir di TS untuk Bali. Tiba-tiba di message. Waktu itu BlackBerry Messenger kan, BBM kan. Dia di BBM saya bilang itu cukup kaget saya. Kok kamu tahu dari mana katanya? Ini saya lagi proses nih, saya bergumul, saya bilang. Ya udah, akhirnya saya nggak lanjutin. Saya telepon itu stafnya Bali, saya bilang saya mohon maaf. Akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, udahlah kalau memang ini Tuhan yang mau, uangnya dari Tuhan. Karena dia bisa bayangkan, karena saya rasa saya nggak punya kekuatan kemampuan di bidang itu. Di area itu untuk ngumpulin uang 40 juta, belum visanya, belum tiketnya. Saya pikir nggak mungkin lah. Saya tutup buku, Gio. Saya tutup buku betul-betul. Saya tutup buku. Apa yang Tuhan kerjakan? Pertama kali tandanya itu teman saya kasih uang saya $100 US tanpa alasan. Pegang aja buat selipan buku katanya. Saya taruh di selipan buku betul-betul jadi $100 tuh jadi selipan buku bacaan saya. Saya nggak tahu juga buat apa. Dari sana betul-betul Tuhan sedikit-sedikit Tuhan tambahkan. Saya kasih uangnya, setiap yang orang kasih saya kasih ke mama saya. Dia kaget, Gio. Ini kamu ngambil duit siapa ini? Banyak sekali uangmu katanya. Saya bilang, ya inilah Ma. Kalau emang tuh proyek Tuhan yang cukupi. Mama nggak percaya, aku bilang. Nah jadi dari situ mamaku mulai percaya. Ya singkat cerita sampai ke waktu itu saya terbang ke Sydney dulu. Masih ada untuk uang visa, untuk uang asuransi, tiket, sampai Sydney masih ada sisa $500. Wow. Gitu. Jadi kalau mau kesaksian sedikit tentang keuangan, sebelum berangkat saya masih kurang 18 juta, Gio. Itu udah mau berangkat, tapi uang sekolah belum kebayar, 18 juta. Saya bilang, ya sudah, yang penting kita punya tiket, berangkat aja. Mau makan apa di sana kan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Iya kan? Benar. Orang kita juga nggak tahu tiba-tiba berangkat kalau bukan Tuhan yang tanggung lah. Siapa yang mau nanggung kan gitu. Akhirnya sebelum saya berangkat ke airport itu beberapa jam sebelumnya paginya
Om saya telepon, bilang, Glenn jangan berangkat dulu, tunggu, om lagi jalan, nanti kita ketemu di rumah saya katanya. Saya datang ke rumahnya sekalian pamitan, kamu tahu dikasih amplop, maaf nih nggak ada dolar Australia katanya. Saya buka, 1.800 tapi US dollars. Itu saya kurang 18 juta, dapat uang 1.800 US, which is lebih banyak, lebih besar kan jumlahnya dulu, lupa berapa kursnya. Tapi ya itu, akhirnya saya punya uang lebih 500 juta untuk ngopi di Sydney, kan keren. $500 ya. $500, iya. Ini teman-teman, kita nggak akan percaya ketika kita belum mengalami ya Kak Glenn ya. Gimana terobosan yang dikasih ketika terobosan masalah finansial seperti itu. Tapi ini memang kalau bisa dibilang Kak Glenn, orang-orang YWAMers gila sih. Imannya benar-benar gila, tertantang. Tapi memang kita melihat Tuhan itu hidup ya Kak ya. Yo, memang hidup. Memang hidup. Ya, Tuhan hidup udah dialami. Nah, kalau bicara soal apakah iman Gio atau iman saya atau teman-teman yang kita sudah mengalami terobosan dengan Tuhan, kalau ditanya apakah iman kita lebih besar dari iman mereka yang belum mengalami terobosan, saya rasa juga enggak. Karena saya sendiri kalau ditanya punya iman enggak? Oh, saya nggak punya iman. Iman saya nggak punya. Buka 3.800 US, belum tetek bengeknya mungkin 5.000 Australian dollar. Nggak punya iman. Mau iman ambil di mana saya 5.000 dolar? Tapi yang saya percaya gini, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan, itu memampukan kita. Setuju, Kak. Kenapa tiba-tiba kok saya bisa ya? Ternyata saya hidup dalam anugerah Tuhan. Selama kita hidup di dalam anugerah Tuhan, di tempat yang benar, kita tahu panggilannya, pasti ada anugerah Tuhan. Karena waktu Petrus berjalan di atas air, kamu pikir Petrus punya iman? Saya nggak percaya juga Petrus punya iman bisa jalan di atas air. Tapi karena Yesus manggil dia. Kalau Yesus nggak manggil dia, nggak mungkin dia berjalan di atas air. Ya mati pasti punya itu dia. Ngerti maksud saya poinnya di sini ya. Saya percaya iman itu nggak ada lebih besar lebih kecil, karena dibilang sebesar biji sesawi pun memindahkan gunung. Iya. Iya kan? Gimana Kak Glenn? Sorry, halo. Cek. Iya, kayaknya tercabut sih Kak. Ya, oke. Iya, bisa. Kayaknya tercabut. Suara kakak nggak kedengaran Kak Glenn. Sudah. Oke. Sudah, Kak. Nggak kedengaran, Kak. Bisa dideketin speakernya, mikrofonnya. Coba, kalau denger Gio. Iya, sekarang dengar, Kak. Oke, gini aja deh ya, nggak usah pakai headset deh kalau gitu ya. Boleh, Kak, boleh. Siap. Itu headsetnya ya, oke. Sorry. Nah, terus gimana, Kak? Udah? Sampai mana tadi ya? Mengenai iman. Petrus berjalan di atas air. Oh iya, saya pikir itu kalau kita tahu panggilan kita, di dalam setiap panggilan Tuhan itu ada anugerahnya. Ya. Karena tanpa anugerah Tuhan tidak mungkin kita bisa ngerjain apa-apa. Setuju, Kak. Gitu. Jadi jangan bilang iman saya tuh nggak sebesar Kio, iman saya tuh nggak sebesar Glenn, iman saya tuh nggak sebesar Ripka, nggak ada urusannya. Walaupun imanmu kecil, kalau hidupmu dalam anugerah Tuhan, pasti dimampukan. Ya. Karena kan Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi, kalau bilang gunung pindah dia. Tapi pernah nggak kita lihat orang berdoa pindah gunung itu pindah? Nggak pernah ada.
Ya, karena waktu Yesus bicara soal itu, Yesus betul-betul lagi bicara tuh di gunung. Kalau nggak salah tuh posisi itu uh, ada dua buah gunung gitu di Israel. Yesus lagi menunjuk sebuah gunung, bilang bilang ke gunung itu, nggak pindah. Kita nggak pernah dengar juga ada orang berdoa punya iman besar atau kecil pindah gunung, gunung itu campak laut nggak pindah. Kecuali ada gempa bumi, tsunami pindah tuh gunung bisa. Ya, jadi Roboh intinya ya. roboh ya, anugerah Tuhan lah yang memampukan saya dan kamu dan Ya, teman-teman semua di sini ya. ya, setuju Kak. Nah, Selamat bergabung oke, yang baru bergabung, kita sapa dulu Gio. boleh sok monggo Kak. Itu ada namanya muncul, ada Raja Sianturi, ada Gabriel. Selamat bergabung kawan-kawan. Ya, oke. Kak Glenn, eh, ketika proses Kakak dari Australia, kemudian bagaimana Tuhan bawa Kakak mengalami proses pengenalan akan Tuhan, di mana sih titiknya Kakak mendapat ibaratnya panggilan ke Mojokerto nih Kak, gitu. Kenapa harus Mojokerto? Oke, Apa yang Gio Tuhan coba sebentar. letakkan di Oke, hati Kakak? boleh. Saya coba pakai ini, kamu dengar nggak? Saya buka ini coba. Dengar Kak? Hah? Nggak dengar? Nggak dengar Kak? Nggak dengar. Nggak. Halo Evi. Oke, teman-teman. Jadi Kak Glenn ini adalah sudah mengalami yang namanya ikut pemuritan Disciple Training School di Australia. Dia juga sudah staf di Australia. Sudah Kak? Loh, udah dengar Kak? Nah, jadi proses Kak Glenn mengikut Tuhan ini cukup menarik. Dia sudah sampai pernah juga, kalau nggak salah ikut uh, ke Jepang juga. Nah, kita mau tahu nih, apa yang Tuhan letakin di hati Kak Glenn, kenapa harus Mojokerto? Boleh berbagi nggak Kak Glenn? Kenapa harus Mojokerto, Kak? Sebetulnya Mojokerto memang saya nggak pilih sih. Saya nggak pernah berpikir Ya, untuk hidup di kota namanya Mojokerto. Saya juga baru tahu ada kota namanya Mojokerto di Mojokerto. Biasanya kita iya, dengar orang kalau iya Mojokerto tuh saya nggak terlalu tahu waktu itu. Jadi waktu itu ada pertemuan YWAM di Malang. Indonesia, staff Indonesia, karena waktu itu saya baru pulang dari Australia kan. ya, Saya baru pulang Australia, saya ke Bali, saya sempat melayani di Bali hampir setengah tahun. Saya ikut sekolah SOFEM dulu di Bali, lalu melayani di sana beberapa bulan. Setelah itu saya ada undangan untuk ke Malang, staff Indonesia oke, YWAM. Jadi di sana saya ketemu dengan staffnya Pak Bayu waktu itu, orang YWAM juga kan. Ada staff, dia waktu itu di TS di Surabaya. Nah, karena dia bicara soal pertanian, saya tertarik karena saya sama istri saya sudah bilang, saya mau belajar bertani. Kenapa? Karena suatu wow, saat saya nggak pernah tahu kalau Tuhan bawa kita ke kampung atau ke desa, hmm, ke tempat terpencil, kita bisa hidup tanpa walaupun nggak ada support. Ya karena tahu kadang-kadang kita secara misionaris di sini di Indonesia support financial tuh nggak terlalu inilah ya, signifikan ya. Jadi saya pikir saya perlu skill set, life skill untuk bisa membantu pelayanan saya dan keluarga saya. hmm, Gitu. Akhirnya saya diundang, saya bilang saya mau datang deh, mau belajar. Saya datang, Gio. Saya belajar 4 atau 5 hari, saya lupa. Saya disambut dengan baik di sini, saya belajar semua, saya catat, saya praktek dengan dulu anak-anak di sini. Ya sudah, setelah itu salah satu leadernya tanya saya, kamu mau nggak stay untuk bantu? Katanya untuk bantu pemuridan di sini, jadi staff di TS di sini. Ya sudah, saya bilang, saya doa, sudah sejahtera, saya pikir Tuhan mau saya di sini, saya di sini.
Akhirnya saya mulai melayani, jadi petani betul-betul kehidupan yang nggak pernah saya bayangkan. Anak kota, yang tahunya dulu kita ke mall, ya di sini dulu nggak ada mall, kamu nggak bisa bayangin ada apa di sini, nggak ada apa-apa ya Gio. Ada mall sih sekarang, cuma jauh. Akhirnya apa? Harus jauh ya, kalau mau ke mall harus jauh ke Surabaya dulu ya. Ada mall, tapi ya mall pun isinya begitulah ya, cukup ya, ada lah ya. Jadi melayani di sini dari tahun 2017 awal, sudah beberapa DTS yang saya dan istri pimpin dengan anak-anak yang ya luar biasa tanda kutip, artinya mereka yang membentuk saya sebetulnya, mereka yang mengajar saya tentang melayani Tuhan, mereka yang mengajar saya tentang bagaimana artinya melayani, bagaimana artinya mengasihi, ya dari mereka. Kalau nggak ada mereka mungkin saya nggak susah belajar. Kalau kasih itu kan abstrak. Kasih itu kita nggak pernah tahu dia soal kasih apa sih kasih. Kalau kamu menemukan sesuatu masalah, orang yang nggak bisa kamu kasihi, orang yang nggak bisa kamu ampuni, tapi kamu tahu kamu harus mengampuni karena kamu harus menyangkal diri, itu baru kamu belajar apa itu kasih. Benar. Dan pengampunan. Jadi, bersyukur ya Kak ya untuk mereka yang bebal, untuk mereka yang susah diatur ya Kak ya. Itu mengajarkan kasih ya Kak ya. Memang. Lalu saya itu dari DTS atau saya staf DTS di Australia, saya sudah pulangkan satu murid dari Jepang, saya pulangkan balik ke Australia. Itu sudah tidak bisa ditoleransi. Kita sudah nego bagaimana, tidak bisa. Di sini pun sudah beberapa orang yang akhirnya saya harus pulangkan. Lalu setiap kali memulangkan anak itu saya bergumul dengan Tuhan. Saya salah atau enggak nih? Tapi saya bilang sebagai pemimpin kita harus ambil keputusan. Apapun risikonya, salah atau betul, itu belakangan. Kamu tanya Tuhan sebagai pemimpin, kamu yakin Tuhan bilang ini, kamu jalankan. Sisanya salah atau benar ya sisanya Tuhan yang inilah ya. Tapi artinya selama melayani di sini, banyak hal yang perlu saya pelajari. Dan kenapa Mojokerto ya itu, Gio, di sini memang banyak pertaniannya memang bukan tidak berkembang. Kalau kamu tahu, Mojokerto itu salah satu penghasil cabai rawit terbesar untuk satu Jawa Timur. Yang kalau kamu masih ingat daerah Dawar itu, waktu itu satu tahun lalu ya itu ada kekeringan hebat di Dawar, tidak ada panen, harga naik satu Jawa Timur, harga cabai itu naik tajam. Tapi kalau kamu tanya kenapa saya di sini, karena Tuhan bawa saya di sini. Kalau mau memilih, siapa sih mau milih di Mojokerto? Iya kan? Ya, nah kadang-kadang kita nggak bisa milih, gitu. Tapi menarik sih Kak Glenn, aku melihat pertanian itu seharusnya seperti yang di Mojokerto Kak. Karena dari hulu sampai hilir, semuanya itu dimanfaatin. Nah, iya makanya pertanian itu kan sebetulnya idenya pertanian dari siapa? Semua ide pertanian kan dari Tuhan sebetulnya. Setuju. Ya, yang petani pertama kali itu siapa? Abel. Saya pikir petani pertama kali itu yang memanfaatkan tanah itu adalah Tuhan. Tuhan memanfaatkan tanah untuk membentuk Adam. Oke. Jadilah kan. Iya. Artinya semua kalau kita lihat dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, berapa banyak Yesus pakai perumpamaan tentang pertanian. Ya. Tentang pohon, tentang petani, tentang masa menuai, masa menabur, musim hujan awal, hujan akhir. Semua tentang pertanian, karena sebetulnya dari Kejadian kan dibilang tugas manusia pertama apa? Memelihara kan? Iya. Memelihara Gio. Nah kita lupa manusia itu karena sekarang sudah yang kamu lihat tuh gedung-gedung bertingkat ya, gedung-gedung bertingkat, TikTok. Nah kamu lupa yang pertanian, nggak kenal kamu pertanian, apalagi anak-anak zaman sekarang. Gue TikTok gak goyang-goyang gitu. Nah jadi pertanian itu sebetulnya loh, kalau kita lihat kenapa kita bisa hidup sampai sekarang, karena ada petani yang bekerja. Setuju.
Ya kalau semuanya kamu work from home, tuh kita petani mau home di mana? Home Iya. kita ya itu di bawah matahari itu home kita. Nah, akhirnya waktu itu kita makanya kenapa slogan saya kasih jadi petani demi kamu. Kita kan mengajar kita kan mengajar anak-anak di sini bagaimana artinya ketika kita buat pertanian, skala kita bukan skala besar. Ya, maksudnya kalau yang di Dawar beberapa memang kita punya peternakan sapi, itu skala besar. Tapi yang kita ajarkan ini kan skala komunitas. Artinya bagaimana kita membangun komunitas. Bagaimana kita membangun komunitas caranya tuh bukannya hal yang paling gampang, yo. Kalau kita bicara soal community development, itu adalah menularkan. Yang Gio bilang tadi, yang bagaimana kita bisa menularkan sesuatu yang baik. Orang harus lihat hasilnya dulu, baru dia tertarik. Kita lakukan dulu seperti WWM, we do first, then teach. Kita melakukan dulu, baru bagaimana kita mengajar mereka. Jadi kita kalau biar waktu itu panen sudah banyak, kita over harvest nih, kebanyakan panennya nih. Kita keluar, kita bawa itu panen, kita foto, baju semua samakan, jadi petani demi kamu. Kita keluar, kita edukasi mereka, kita kasih, kita doakan mereka, kita kalau ada kesempatan kita injili mereka. Lalu tetangga-tetangga yang lain kan lihat, kadang-kadang Mas Glenn, waduh kemarin mau lebaran kacang panjang habis di pasar, ambil Bu, saya anterin, sawi habis, ambil Bu, ibu butuh berapa, yang penting satu keluarga bisa makan cukup sawi ya, ibu ambil lah kalau masih ada, kemangi, cabai rawit, ya begitu aja. Jadi apa, kita kadang-kadang saya ajar anak-anak jangan berpikir hal yang besar. Jadilah melakukan sesuatu yang besar, tetapi tetap menjadi kecil karena itu. Kita nggak perlu ikut besar, ya. Tapi Tuhan yang ikut besar. Pekerjaannya besar, tapi kitanya mah segini-gini aja. Terus status kita ini kan hamba, Gio. Betul ya? Hamba itu nggak bisa naik jabatan kita jadi tuan, nggak bisa. Tuannya itu ya Yesus, kita hamba, jadi jangan dibalik. Gitu. Pikir gitulah. Keren sekali ya Kak ya. Nah Kak Glenn, kebayang nggak sih Kak, sekarang ini seperti Kak Glenn bilang, kita bisa hidup karena masih ada petani-petani yang sudah bersusah payah, berjuang keras gitu kan. Nah banyak malah yang sekolah pertanian, jurusan pertanian di kampus, tapi malah nggak mau jadi petani gitu. Kak Glenn boleh breathing. Koneksimu Gio, nggak dengar, aku mati nih. Oh, koneksiku ya. Sekarang kedengeran nggak, Kak? Oh iya, boleh diulang pertanyaannya? Oke, Kak Glenn boleh sharing nggak kepada kita semuanya? Sekarang kan banyak nih Kak, yang dia kuliah jurusan pertanian, tapi nggak tertarik jadi petani gitu loh. Ilmunya kan mereka udah dapat ya Kak ya, tapi nggak mereka aplikasikan. Nah Kak Glenn yang sudah dari luar negeri, dari kota, malah ke kampung jadi petani gitu. Apa sih yang Kak Glenn lihat dari petani itu? Seperti itu. Dan mungkin ada orang yang mungkin sudah punya passion nih jadi bertani gitu, tapi dia bingung nih untuk memperbesar kapasitasnya. Petani itu sebenarnya harus bagaimana gitu, dan memandang pertanian itu seperti apa? Oke. Gio, kamu dengar karena kamu freeze nih screen kamu di tempatku. Masih on nggak? Dengar Kak. Masih. Oke ya. Oke, coba yang di sini yang ikut ada si Harpen, ada nih Harpen. Saya mau tanya yang lulusan, ada nggak nih di sini teman-teman yang lulusan sarjana pertanian tapi kerja di bank, ya kan? Angkat tangan dulu lo, jangan nggak ngaku. Itu kata Gio tuh. Jadi gini, memang betul Gio, karena jadi petani itu. Jadi petani itu nggak ada untungnya sebetulnya. Ya, saya kasih tahu dulu nih, jadi petani itu nggak ada untungnya. Kenapa saya bilang nggak ada untungnya? Kita jadi petani yang
sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan sistemnya Tuhan, sistem Alkitab, sulit. Karena waktu beberapa tahun yang lalu di sini pun petani lokal pun kita kan ada koperasi, kalau Gio ingat ya, namanya integrasi pertanian mandiri. Awal-awal itu kan petani boleh dagang di tempat kita, bebas kita buka koperasi swalayan, tapi syaratnya harus organik. Akhirnya mereka hanya sebentar, mereka tidak mau lagi. Kenapa? Karena hasilnya lama, hasilnya tidak sebaik yang pakai kimia, juga tidak secepat yang pakai kimia. Ya, jadi akhirnya mereka menolak, mereka memaksa untuk bertani dengan cara mereka. Nah, kita kan belajar bagaimana bertani dengan caranya Tuhan. Nah, akhirnya kenapa ditanya kenapa orang petani itu nggak suka jadi petani? Mereka suka jadi penyuluh pertanian biasanya. Coba kamu suruh nyangkul, nggak ngerti mereka. Ya. Arah nyangkul, megang cangkul aja, mungkin nanti kayak megang sendok. Ya karena memang tidak menarik, menjadi petani itu tidak menarik. Nah, kadang-kadang makanya saya betul mau memotivasi teman-teman yang sudah lulusan pertanian, pakai ilmumu untuk membangun komunitas, membangun kota, membangun bangsa. Kita jangan nggak usah muluk-muluk mengubah dunia, ya kan? Kita berpikir aja ada tetanggamu, bagaimana kita bisa mengedukasi mereka untuk hidup yang sehat. Karena kita ini masalah pertanian cuma satu, Gio. Itu obat, pestisida, insektisida, herbisida, yaitu semuanya yang sida itu yang menjadi musuh utama kelangsungan hidup manusia. Ya, karena yang kita makan, yang kamu makan, mohon maaf nih, yang sekarang yang kamu makan, percayalah, mungkin 90% itu ada racun, kandungan racun di dalamnya. Iya. Ya kan? Jadi wajar kita sakit kan? Kenapa orang dulu hidupnya bisa lama? Mereka belum kenal namanya kimia. Orang sekarang hidupnya berapa lama? 55 tahun sudah di kursi roda, 60 tahun sudah tidak bisa apa-apa. Ya, kalau kita sakit, kita tumpuk itu obat-obatan, kita tumpuk. Kalau kita sakit, kita kemana? Ke rumah sakit. Dikasih obat, Gio? Dikasih obat. Dikasih obatnya apa? Antibiotik, amoxicillin. Itu semua kan kimia. Ya, itu bukan menyembuhkan. Itu hanya meredakan sementara dan racunnya itu kimianya numpuk. Nah, lama-lama kamu sakit lagi, balik lagi ke dokter, beli obat lagi. Nah, ini yang sebetulnya yang kita mau ajar untuk bagaimana kita harus memutus rantai ini. Karena bisnis terbesar di muka dunia adalah obat dan rumah sakit. Kita makannya diracun, kita sakit, datang ke rumah sakit pun dikasih racun juga. Dipaksa untuk balik lagi beli obat lagi. Dan yang parahnya, Gio, kita mau bayar mahal untuk itu. Sedangkan tanah yang Tuhan ciptakan, kenapa orang dulu nggak pernah sakit loh? Kamu kalau makan paya, buahnya kamu apain? Kan kita makan, kita buat salad, betul ya? Bijinya kita buat obat, payanya, daunnya kita buat obat, kita bisa makan. Jadi satu buah itu kandungannya bisa macam-macam. Kamu bisa makan, kamu bisa jadi obat. Obat itu yang paling baik adalah ada di kamu keluar, kamu lihat kelilingmu, itu obat yang paling baik ada di sana. Buah-buahan itu, sayur-sayuran, Gio. Masalahnya itu diracun. Tanah itu diracun. Nah, bagaimana kita bertani dengan caranya Tuhan? Kita kembalikan semua ke alam. Tuhan bilang gini, apa yang berasal dari tanah kembali ke tanah. Dulu saya lagi bikin kompos daun, ya, kompos daun bikin dari daun ranting semua, kita diamkan, lama-lama jadi tanah, Gio. Dari kotoran sapi, kotoran ayam kita diamkan, lama-lama jadi tanah. Nggak ada kotorannya, nggak ada batangnya, semua jadi tanah. Lalu Tuhan
Roh Kudus ingatkan saya, ya ini apa dari tanah kembali menjadi tanah. Wow. Nah, makanya saya sekarang di rumah sedikit-sedikit semua yang organik itu saya pisahkan. Organik saya pisahkan, saya kembalikan lagi ke tanah. Karena itu haknya tanah sebetulnya. Nanti ya, karena tanah yang kasih kita makan. Ya. Kita merusak tanah. Lalu kita makan yang sakit-sakit, yang nggak sehat. Kita sakit, lalu kita protes sama Tuhan. Kenapa kita sakit? Ya kan manusia aneh-aneh sekarang. Benar-benar. Gitu. Nah, Kak Glenn, sekarang kan udah ada hidroponik, udah ada yang tanahnya cuma sedikit. Apakah itu berbeda, Kak, sama yang benar-benar dari tanah? Atau sama, kalau tanah kayak misalkan hidroponik, ya hidroponik ya. Itu kan sebetulnya bukannya organik. Hidroponik itu kan bicara dia pakai air. Jadi nutrisinya di dalam kandungan nutrisinya di dalam air. Dan nutrisi yang dipakai itu adalah AB mix namanya. AB mix itu larutan untuk membuat nutrisi kepada air, lalu nutrisi itu diserap oleh akarnya itu. Dan itu orang bilang semi organik. Buat saya semi organik berarti sama dengan semi kimia ya. Jadi setengah organik, setengah kimia. Jadi organik nggak? Enggak. Kimia nggak? Iya. Ya, jadi bukan organik. Jadi yang baik adalah sebetulnya, ya yang baik adalah yang kita terapkan aquaponik. Aquaponik itu bicara airnya itu dari ikan. Kita bisa pakai ikan lele, ikan patin, apalagi ikan lele, patin, ikan nila begitu ya. Nah, air kotoran ikan ini yang jadi nutrisi ke tanamannya. Bisa ya. Gitu. Jadi ikannya kita panen, sayurnya kita panen. Ya itu gitu. Wow. Ya, Aku jadi kepikiran sih Kak Glenn. Kan aku sekarang ini belanja di pasar ya. Beli sayur, beli juga. Nah, beli sayur nih Kak. Sayur yang dia organik, dia banyak ulatnya Kak. Nah, yang pakai pestisida seger nih Kak. Bisa nggak kita kasih kenapa jadi seperti itu dan apakah itu baik Kak yang ada ulat-ulatnya Kak? Kadang kita melihat secara manusiawi ya, kata bapaknya gini, ini bagus gitu kan, soalnya ini nggak pakai pestisida, yang sini pakai pestisida, tapi kita melihat tertarik gitu loh Kak. Gitu Kak. Iya, biasanya organik itu nggak identik dengan banyak ini sih Gio. Kita organik juga bikin organik, tapi kan kita buat pestisidanya, kita buat organik juga. Jadi tetap pakai pestisida, tapi organik. Okay. Ya. Nah kalau di pasar itu biasanya mungkin juga yang bolong-bolong itu bukan berarti nggak organik. Bukan berarti dia organik. Oke. Karena biasanya di dalam kalau kamu beli di pasar Gio, kemungkinan besar itu nggak organik. 90% itu nggak organik. Nah, tapi kadang-kadang bisa juga dia organik. Tapi kalau orang organik kan orang nggak mau jual. Kalau dirusak tuh orang nggak mau jual, karena nggak ada yang mau beli. Gitu. Tapi kalau kita biasanya sendiri, saya udah bolong-bolong, saya tetap makan di sini, walaupun ada ulatnya. Kenapa? Ya karena memang saya tahu, ya kita sendiri yang kelola, kita tahu kita nggak kasih kimia. Nah, kalau kamu lihat sayuran tuh bersih, hijau, nggak ada bolong-bolongnya, Gio. Nah, kadang-kadang kalau dia pakai kimia ya, kan serangga nggak mau makan. Makanya dikasih kimia kan, disemprot, serangga nggak mau makan kan? Karena dia tahu itu ada obatnya. Yang makan siapa? Manusia. Yang makan siapa? Lu yang makan. Gua yang makan, gitu kan? Jadi yang makan tuh, serangga aja tahu, ya masa gue makan kimia, tak gue mati dong, ya, yang makan kita. Nah, masalahnya juga petani, kalau kamu tanya bahwa kalau kamu berkunjung ke petani, biasanya dia untuk keluarganya dia nggak kasih makan yang ditembak kimia atau pestisida buatan atau insek. Oke. Iya kan dia tahu dong, dia nggak kasih.
gitu, karena ya dia nggak mau juga makan yang racun, ya kita yang mau makan. Tapi kadang-kadang dalam dunia sistem sekarang kita kadang-kadang nggak bisa milih kan. Ya. Organik nih, kita jual organik bayam 300 gram satu ikat 3.000 Gio di sini. Di Jakarta 10.000, 8.000, ada 12.000. Boleh nggak Kak Iya, kan? kirim ke Jakarta aja Kak? Ke Jakarta. Oh, jadi di sampai Jakarta udah 15.000 Gio. Iya. Iya, iya. Loh, sekarang gini, kalau kamu kemari, itu berapa banyak, kita kan juga ada tanaman kan, anak-anak kan ada kelola di Pujon juga di Malang. Ya, seminggu sekali itu panen. Itu tuh berapa banyak yang jadi makanan sapi sama kambing sama ayam. Udah organik, Gio, murah, kagak ada juga yang beli kadang-kadang. Iya ya Kak ya. Iya ya, kadang-kadang, karena mereka belum begitu mengerti kenapa sih saya harus makan organik. Nah, itu makanya kita bilang edukasi. Saya bilang ke teman-teman anak-anak saya, kalau kamu jualan, jangan itu untung ruginya. Edukasinya, mereka ngerti nggak kenapa mereka harus makan organik. Kalau mereka nggak ngerti, percuma kita jual, karena hidup mereka, pola sistem hidup mereka nggak akan berubah. Kalau mereka ngerti, kita nggak perlu jual, mereka akan cari. Mereka akan tanam sendiri. Ya. Nah, itu maksudnya. Wow. Gitu. Oke. Kak Glenn, menarik sih Kak. Boleh nggak Kak Glenn sharing, berbagi yang Kak Glenn di Mojokerto lakukan dari hulu sampai hilir? Kan ada 2 pabrik ya Kak ya? Pabrik obat sama pabrik yang namanya pupuk. Nah, bagaimana prosesnya ini Kak? Yang perlu misalnya diedukasi nih, diedukasi kita-kitanya misalnya kalau punya peternakan apa yang harus dilakukan, yang punya pertanian apa yang harus dilakukan. Oke. Ini yang kita sebut dengan integrated farming atau integrasi pertanian. Integrasi pertanian tuh selalu namanya integrasi, semuanya berkaitan ya. Nah, kita mengajar bagaimana kita menekan, meminimalisir biaya itu sampai kita nggak keluar biaya. Awalnya dari mana? Apa sih yang gratis? Yang gratis itu sampah. Karena dibuang orang, betul ya? Nah, jadi kita di sini biasanya sampah makanan organik kita kumpul jadi satu. Masak beras. Kamu masih makan beras, Iyo, atau sudah makan roti sekarang? Makan beras Kak, roti enggak? No, makan beras. Oh, excuse me. Makan beras, air berasnya kita simpan. Itu adalah pupuk organik cair. Nah, nanti yang makanan-makanan nasi. Kenapa saya bilang di dapur itu paling baik? Karena di dapur itu ada lemak, ada vitamin, ada apa lagi? Ada karbohidrat, ada protein, ya kan? Nah, ini sangat cocok untuk makanan ayam, untuk unggas. Ya. Nah, nanti semuanya itu kita olah lagi yang disebut dengan namanya LRT atau limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga, air berasnya itu nanti kita jadikan pupuk organik cair. Yang solid, yang keras itu nanti kita ubah menjadi pakan ayam. Pakan ayam di situ sudah ada 5 nutrisi itu. Nggak perlu caranya gimana dulu saya di sini 3 tahun lalu saya membentuk komunitas namanya Pemulung Kudus. Nggak tahu waktu si Alpen itu abangmu ikut nggak? Ikut ke saya ke pasar, saya mulung sampah. Bu, sampah ada. Saya pokoknya ke pasar langganan ambil sampah. Ternyata, cakep-cakep ambil sampah. Ini Pemulung Kudus, Bu. Saya bilang, apa-apa. Ambil sampah, kumpuli jadi satu, bau. Wow. Loh, kita juga sebelum diambil Tuhan bau hidup kita. Ini nggak apa-apa lah ya, belajar bau. Nah, setelah itu, artinya kan kita punya, karena kita awalnya mungkin kita nggak punya ayam Gio, nggak apa-apa. Kita belajar namanya teori gara-gara. Gara-gara kita punya sampah nih, wah kalau sampah dibuang kan sayang. Kita bisa kelola Gio, jadi pakan ayam. Ada pakan ayam, ada pupuk organik cair. Karena kita ada pupuk organik cair dan pakan ayam, terpaksa kita beli ayam. Beli ayam lah 1 pasang atau 2 pasang, kasih makan, bertelur mereka.
Iya kan? Nah, gara-gara kita punya pupuk organik cair, kita tanamlah sedikit kangkung, bayam. Masa nanam kangkung bayam aja mati? Kan pasti hidup toh, gitu. Ya, benar. Tanam. Nah, karena sudah punya ayam dua, mereka bertelur. Karena sudah punya ayam kan ada kotorannya nih. Ada kotoran ayam toh. Ada kotoran ayam itu kan mau diapain kotoran ayamnya? Mau nggak mau kita jadi pupuk kandang gitu. Karena kita punya banyak pupuk kandang, berarti kita harus tambahkan pertanian kita. Iya. Ya kan? Kita bikin tanah beli mungkin ada tanah kosong apa kita masukin kita perbanyak. Jadi banyak gara-gara kan? Gara-gara punya ini kita punya itu. Nah, sudah ada banyak kebunnya, sayurannya, buahnya. Nah, kan kita perlu pupuk yang banyak kan? Perlu pupuk organik cair, artinya perlu untuk siram tuangannya bagaimana? Akhirnya kita bikin dikit-dikit kolam ikan. Wow. Kolam ikan lah berapa kali berapa kan kita buat atau dari terpal gitu kita buat. Nah airnya itu kita buat siram. Gitu lama-lama muncul sendiri, muncul sedikit demi sedikit nama integrasi pertanian dari sampah jadi ayam jadi ada kompos jadi sayuran buah-buahan dari buah-buahan kita harus punya ikan. Nah jadi semua terintegrasi. Nanti ambilnya dari mana? Ngambil siram sayurannya dari kolam ikan, pupuknya dari kandang ayam, makan ayamnya dari sampah, balik lagi dari sampah, dapur kamu. Jadi semua dimulai dari dapur. Yang perempuan-perempuan makanya jangan malas ke dapur ya, harus rajin ke dapur itu. Jadi mulai dari dapur. Ya. Mulai dari dapur. Saya rasa gitu, itu integrasi pertanian yang kita terapkan di sini. Ada juga kan ada apa namanya sapi. Peternakan sapi. Nah, sapi ini memang ya. Kak Glenn, sorry. Mohon maaf, ini tinggal 18 detik lagi. Kita lanjut bentar lagi Kak sambil close.